Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winca Priani, NPMS 1I 018001 dari Program Studi Ilmu Kelautan Angkatan 2018 dari Universitas Bengkulu. Di dosen yang pertama itu Dr. Ernst Johan, kemudian oleh Pak Tersan Pesanarenta, kemudian Pak Ari Anggoro. Kemudian untuk mata kuliah ini sendiri mempunyai asisten dosen yaitu Alwi Robasa Girsang, kemudian Era Reformasari, kemudian Paulina Iklin Kintanilaya, kemudian Teddy Juliansa. Di sini saya akan menyampaikan review jurnal saya sebagai tugas praktikum penginderaan jauh kelautan dengan judul Pemanfaatan Data Citra Satelit Sentinel-2 untuk asesmen habitat dasar perairan pantai selatan Sempu, Kabupaten Malang. Jurnal Pemanfaatan Data Citra Satelit Sentinel-2 untuk asesmen habitat dasar perairan pantai selatan Sempu, Kabupaten Malang. Jurnal ini direview pada tanggal 16 April 2020. Jurnal of Fishermen and Marine Research, volume 3, nomor 2, halaman 281 sampai 287, ditulis oleh Bambang Sumedi, Alif Rafiq Sukron, dan Oktias Muzaki Lutfi, dan disahkan pada tahun 2019. Latar belakang dilakukannya penelitian pada jurnal ini adalah terumbu karang merupakan ekosistem yang memiliki peran penting dalam suatu perairan. Ekosistem ini banyak tersebar di perairan dangkal Indonesia. Keberadaan ekosistem terumbu karang pada suatu perairan saat ini mengalami penurunan, sehingga perlu dilakukan pemantauan ekosistem terumbu karang demi perbaikan terumbu karang di masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan penelitian yang ada di jurnal ini adalah untuk mengetahui distribusi ekosistem terumbu karang guna memudahkan pemulihan ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan. Metodologi penelitian. Wilayah penelitian pada jurnal ini yaitu di Selat Sempu, Kabupaten Malang, Kecamatan Sumber Maijing. Penelitian ini dilakukan selama bulan Agustus sampai dengan bulan November 2018. Dan untuk hasil dari metode spasial atau penangkapan dari citra satelitnya itu bisa dilihat di link berikut https://scihub.copernicus.eu. Data tersebut direkam pada tanggal 18 Agustus 2018. Kemudian setelah adanya data dari perekaman citra satelit Sentinel-2, dilakukan survei lapangan untuk membuktikan hasil dari data pengamatan citra satelit Sentinel-2 yang dilakukan pada tanggal 16 September 2018 dengan menggunakan metode Point Intercept Transect atau PIT untuk mengetahui kelimpahan terumbu karang pada kolom perairan berdasarkan persentase tutupan substratnya. Untuk sistem pengamatan atau pengambilan data survei lapangan ini dilakukan pengukuran dengan transek sepanjang 25 meter, dilakukan setiap 50 cm itu dilakukan pengamatan, yang dimana pengukuran ini dilakukan sejajar dengan garis pantai. Berikut ini merupakan peta lokasi penelitian. Bisa dilihat di sini. Pada titik pertama di atas itu ada stasiun 1, kemudian ada stasiun 2, kemudian stasiun 3, kemudian stasiun 4. Jadi untuk penelitian ini dilakukan di 4 titik stasiun. Saya akan melanjutkan ke hasil penelitian yang ada di jurnal ini, di mana untuk hasil penelitian sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu hasil dari pengelolaan data citra satelit Sentinel-2, kemudian hasil dari survei lapangan. Untuk hasil dari citra satelit Sentinel-2 ditemukan ada 4 kelas yang dapat diamati melalui Sentinel ini, yaitu berupa lamun atau alga, kemudian karang hidup, karang mati, dan juga pasir. Untuk hasil dari
survei lapangan berupa parameter perairan, di mana di lokasi stasiunnya yaitu stasiun 1, stasiun 2, kemudian stasiun 3, dan juga stasiun 4. Untuk di stasiun 1 itu diperoleh suhu sebesar 28,7 derajat Celcius, pH 8,3, DO 6,1, kecerahan 3 meter, salinitas 33 ppt, kemudian karang hidupnya 36,7%. Untuk di stasiun 2 diperoleh suhu sebesar 28,3 derajat Celcius, kemudian pH 8,3, kemudian di DO 5,7 mg per liter, kemudian kecerahan 2,7 meter, kemudian salinitas 34 ppt, kemudian untuk persentase karang hidupnya sebesar 26,3%. Kemudian untuk stasiun 3, kalau dilihat dari hasil, stasiun 3 ini merupakan stasiun dengan lokasi yang paling memungkinkan untuk karang itu hidup dengan kondisi yang baik. Di stasiun 3 ini diperoleh suhu sebesar 29,5 derajat Celcius, pH 8,4, DO 6,1, kecerahan 3,1 meter, salinitas 34 ppt, kemudian persentase karang hidupnya sebesar 41%. Kemudian untuk di pengamatan stasiun terakhir itu suhunya 30,4 derajat Celcius, kemudian pH 8,5, DO 5,3 mg per liter, kemudian kecerahan 2,7 meter, salinitas sebesar 34 ppt, kemudian persentase karang hidupnya sebesar 31,7%. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil review jurnal ini adalah validasi citra satelit Sentinel-2 yang digunakan untuk mengamati perairan yang ada di Malang tersebut dibuktikan bahwa citra ini mempunyai akurasi sebesar 70,526% benar. Jadi citra satelit ini bisa digunakan untuk pengamatan seterusnya. Kemudian diketahui juga bahwa kerapatan terumbu karang dari lokasi-lokasi yang sudah diamati, lokasi 1, 2, 3, dan 4 tadi, yang paling baik itu di stasiun ketiga, kemudian yang paling tidak memungkinkan itu di stasiun 2. Kemudian untuk kesesuaian parameter kualitas air dengan kondisi terumbu karang itu rata-rata sesuai atau cukup baik. Jadi untuk kesimpulan secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa di perairan Malang ini terumbu karangnya masih dalam keadaan cukup baik. Setelah dilakukan review jurnal, terdapat kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihan dari jurnal ini yang pertama itu kata yang digunakan sesuai dengan EJD, mengambil banyak literatur sehingga lebih dapat dipercaya. Kemudian penulisan sesuai dengan kaidah penulisan jurnal. Kemudian untuk titik pengujian yang diambil itu lebih dari 1, ada 4 titik pengujian, sehingga bisa mewakili area dari penelitian. Kemudian kata-kata yang dimuat di sini mudah dipahami. Kemudian di sini dilengkapi dengan lokasi pengambilan data. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu kurang penjelasan pada metode penggunaan Sentinel-2-nya. Jadi di jurnal ini tidak dijelaskan bagaimana menggunakan Sentinel-2-nya. Padahal untuk di judul besar sendiri itu lebih ke satelit Sentinel-2-nya. Kemudian kekurangan yang kedua itu tidak disertakan gambar warna merah seperti apa yang menunjukkan pasir, warna biru seperti apa yang menunjukkan laut. Demikian dari saya. Demikianlah hasil review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Untuk teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah, dan yang terpenting tetap belajar dan semangat belajar walaupun online.